Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Kali ini bintang tamu saya ada dua ya teman-teman. Langsung aja di depan saya. Yang pertama ada Ustadz Taufik dan juga ada Ustadz Bakri ya. Gitu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya Ustadz, di podcast kali ini kita mau ngobrolin seputar haji dan juga mungkin umroh karena sebentar lagi momen haji gitu ya Ustadz. Dan kita akan membahas juga tentang seputar pondok pesantren Wadi Mubarak yang berkolaborasi dengan Yayasan Amalia Astra sudah cukup lama gitu ya Ustadz. Tapi sebelum itu saya pengen kenalan dulu Ustadz gitu. Mungkin dari Ustadz Taufik dulu gitu. Ustadz boleh diceritain Ustadz dulu awal mulanya mondok di mana gitu dan gimana akhirnya bisa sekarang ngurusin haji. Nah silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Riko atas waktunya. Saya masuk ke pondok pesantren itu tahun 2005, ya itu dari Kalimantan Selatan. Kemudian saya lanjut lagi masuk pesantren, pondok pesantren di Islamic Center Wadi Mubarak tahun 2009. Di Wadi Mubarak jenjang apa Ustadz? Itu setelah SMA ya. Setelah SMA. Setelah SMA. Oh, okay. Jadi pra kuliah. Jadi kita dulu ada program tahfidz gitu. Jadi kita menghafal Quran di sana. Targetnya 2 tahun selesai. Seperti itu Mas Riko. Oh, okay. Jadi sampai 2011 lah kurang lebih. Berarti awalnya memang masuk pondok di jenjang pra kuliah gitu ya Ustadz ya. Betul. Kalau Ustadz Abu Bakri sendiri, saya malah belum tahu nih kayaknya namanya Ustadz Abu Bakri atau siapa Ustadz? Ustadz Abu Bakri. Abu Bakri ya. Iya. Dulu mondok juga Ustadz di WM. Iya, saya mondok itu tahun 2009. Satu angkatan sama Ustadz Taufik. Oke. Jadi pertama kali mondok memang sejak dari Madura itu langsung di Bogor ya. Karena waktu itu memang kita melihat di situ ada beasiswa dan di antara program utamanya adalah tahfidz. Maka kita coba ambil peluang tersebut walaupun memang dalam perjalanan hidup saya sendiri itu tidak ada itu rencana untuk menghafal Quran. Oke. Nah, terus? Ya, tapi alhamdulillah dari 2009 kita ikuti program yang sudah ditetapkan oleh Wadi Mubarak sampai kemudian kita bisa menyelesaikan 30 juz, bisa memutkinkan hafalan, bisa membaca sekali duduk di Wadi Mubarak. Kemudian berlanjut sampai di 2011 sebelum saya melanjutkan pendidikan di beberapa lembaga lainnya sampai kemudian sekarang kembali ke Wadi Mubarak kembali Mas Riko. Kalau sekarang tugasnya apa Ustadz di pondok Ustadz? Sekarang saya diamanahi untuk menjadi mudir di tingkat menengah pendidikan Wadi Mubarak, MTS, MA Wadi Mubarak dan di tingkat SMP SMA Putri yang kita beri nama khusus Mahabbah Boarding School karena kita ingin melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Masya Allah. Ustadz maaf, mudir itu apa Ustadz? Guru? Mudir itu pimpinan. Oh pimpinan. Oke, pimpinan di pondok gitu ya? Iya. Oh oke. Kalau Ustadz Taufik sekarang gimana Ustadz? Lagi megang apa kalau di pondoknya? Sekarang kesibukannya setelah selesai dari Wadi Mubarak, waktu itu saya lanjut kuliah. Kuliah ngambil S1 di Ekonomi Islam. Kemudian setelah selesai lulus kuliah, saya diamanahi untuk itu di travel haji umroh. Nah di travel haji umroh ini kenapa? Karena salah satu unit usaha kita untuk mensupport pondok pesantren kita gitu. Oh oke. Berarti pondok pesantren Wadi Mubarak punya unit usaha travel yang mana keuntungannya juga kembali untuk pondok gitu ya Ustadz ya? Seperti itu kurang lebih Mas Riko. Nah yang mana itu menjadi landasan kita berkolaborasi dengan Yayasan Amalia Astra Ustadz karena kita kan juga memasarkan ya haji dan juga umroh di kalangan grup Astra dan nanti keuntungannya juga sama untuk pondok gitu ya Ustadz ya? Betul Mas Riko. Ya Ustadz, kan sebentar lagi momen haji ya Ustadz ya. Oke. Momen haji, nah secara umum kalau saya lihat gitu ya Ustadz, haji itu kalau buat saya pribadi itu kok kayaknya ibadah yang agak jauh gitu Ustadz. Agak jauh itu artinya kalau misalnya ibadah sholat ya kita tinggal sholat, tapi kalau haji kan
kita harus ke tanah suci, harus ada masa tunggunya dan lain-lain gitu. Apakah memang ibadah haji itu sejauh itu rasanya Ustaz atau gimana Ustaz? Mungkin dibahas secara fikih dulu. Boleh Ustaz. Bakri. Gimana tuh? Biar memotivasi kita juga tuh. Haji itu memang secara logatan ataupun secara bahasa itu dimaknai sebagai mengunjungi. Jadi secara bahasa itu haji yahujju hajjan itu adalah mengunjungi. Adapun secara terminologi ataupun secara istilah pengertian dalam syariat Islam, maka haji itu adalah mengunjungi Baitullah dengan niat melakukan ibadah khusus di tempat khusus yang sudah Allah tetapkan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji itu memang ibadahnya khusus, tempatnya khusus, dan waktunya juga khusus. Makanya memang spesial, berbeda dengan sholat. Ya, kalau sholat setiap hari kita bisa laksanakan setiap saat, bahkan kita bisa melakukan sholat sunnah. Tapi kalau haji tidak ada yang namanya haji sunnah. Ya, haji itu merupakan ibadah yang sudah paten ketentuannya dan waktunya terbatas. Waktunya terbatas di yaitu tadi tempat tertentu, waktu tertentu. Terus apalagi tadi Ustaz satu lagi? Dan waktu yang ya. Oke. Ustaz, bedanya haji sama umroh secara secara mudah dipahami apa Ustaz? Bedanya itu haji itu ada namanya wukuf di Arafah. Nah, kemudian selain wukuf di Arafah ada yang namanya mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina. 3 tempat ini sebenarnya yang menjadi pembeda antara umroh dan haji. Nah, adapun umroh itu spesifik kegiatan ibadahnya itu hanya terpusat di area Masjidil Haram, tepatnya di pelataran Ka'bah dan juga di area antara Bukit Sofa dan Marwah yang kita kenal dengan Sa'i. Wukuf itu kapan sih Ustaz? Berdiam diri di mana? Di Arafah. Di Arafah. Selama di tanggal 9 Zulhijjah. 24 jam atau enggak, dari zuhur sampai maghrib, dari waktu zuhur. Jadi tergelincirnya matahari itu sampai menjelang maghrib lah, sebelum azan maghrib gitu. Nah itu kalau orang yang posisinya di padang Arafah, maka dia berhaji gitu. Karena ada hadis Rasulullah itu al-hajju Arafah gitu. Haji itu Arafah. Jadi yang bisa sempat masuk ke padang Arafah, berdiam diri di situ di tanggal 9 Zulhijjah, nah itu disebut haji. Makanya waktunya spesifik dan tempatnya spesifik dan ritualnya spesifik gitu, tidak. Berdiam diri itu ngapain Ustaz? Maksudnya berdoa berarti gitu ya. Berdoa. Karena berdoa di padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu doanya mustajab gitu. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu waktu dan tempat mustajab gitu ya Ustaz ya. Betul. Berarti akan merupakan waktu yang paling utama itu Mas Riko. Afdhalud du'a yauma Arafah. Masyaallah. Nah, sebaik-baik doa adalah yang dipanjatkan pada hari Arafah. Gitu. Sekilas aja Ustaz, dulu latar belakangnya apa sih istilah agamanya Ustaz gitu. Maksudnya kenapa kita harus ke situ gitu tuh dulu, kenapa gitu ceritanya? Jadi sebenarnya ibadah itu pada hakikatnya itu kita mengikuti tuntunan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Adapun berkaitan dengan hikmah itu merupakan ijtihad ataupun usaha yang dilakukan oleh para ulama untuk membuka tabir rahasia daripada ibadah tersebut. Misalnya kenapa kita harus berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah? Maka tentu kita menyikapinya sebagai seorang muslim, sikap yang harus kita lakukan adalah karena memang Rasulullah yang melakukan hal tersebut. Sehingga kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Adapun berkaitan dengan hikmah, nah hikmah ini tentu bisa berbeda-beda di antara para ulama. Ada yang menyebut kenapa harus berdiam diri di Arafah, karena itu sebagai sarana untuk bertafakkur bahwa nanti kelak di padang mahsyar kita akan kembali berkumpul di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita, Mas Riko. Maka Arafah sebagai media untuk kembali mengingat hakikat sejati kita, bahwa nanti di akhirat juga kita akan kelak berhadapan-hadapan gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah gitu. Oke. Ya Ustaz, ngobrolin tentang haji gitu ya.
kan durasi tunggunya kan kalau di Indonesia kan lumayan lama ya Ustadz ya. Sekarang berapa update-nya Ustadz? Untuk reguler itu kurang lebih 26 tahun. Oke. Kalau haji khusus itu sekitar 7 sampai 8 tahun. Nah, dan itu kalau misalkan warga negara Indonesia itu sudah dia haji sekali, dia nggak bisa haji lagi tahun depan. Dia harus nunggu lagi 18 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya Mas Riko, syaratnya untuk kita bisa berhaji itu kan mampu ya. Mampu secara fisik dan finansial. Tapi sekarang karena bergesernya zaman ya kan, ada satu lagi nih kayak tambahannya itu. Kesempatan itu. Karena ya kuota tadi. Ya masa tunggunya karena terlalu banyak masyarakat Indonesia atau umat Islam yang ada di Indonesia untuk ingin berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi itu setiap tahunnya cuma 221.000 untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Peminatnya sekitar berapa juta itu Ustaz? Kita aja nggak hitung udah berapa juta penduduk kita kan banyak sekali gitu. Nah itu bergeser ke sini semakin banyak yang mampu untuk ini melaksanakan ibadah haji, itu membuat antrian kita semakin panjang. Seperti itu 26 tahun ya tadi Ustaz ya? Dengan aturan yang terbaru sebenarnya tahun 2025 ke bawah itu setiap daerah berbeda-beda sebenarnya. Karena tergantung jatah per daerah mungkin. Jatah per daerah yang mendaftar gitu kan, minatnya gitu. Jadi bermacam-macam, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang mungkin kalau yang penduduk muslimnya agak sedikit itu bisa lebih cepat sebenarnya. Cepatnya di Indonesia itu berapa tahun Ustaz? Yang pernah sebelum aturan baru ya? 10 tahunan 10 tahun ke bawah ya. 10 tahun ke bawah. Tapi setelah ada regulasi yang terbaru itu kan harus adil ya, kesetaraan lah ibaratnya gitu. Jadi semuanya dilebur jadi satu. Sehingga semua daerah itu mendapat jatah yang sama menunggu selama 26 tahun. Itu untuk reguler. Wow, Kalau haji khusus itu memang sudah berlaku lama. Jadi kalau haji khusus itu memang 7 sampai 8 tahun itu. Mau dari daerah mana aja itu sama sih. Gak ada perbedaan. Atau yang mau langsung berangkat yang pakai furoda ya Ustaz ya? Nah itu beda kasus gitu, beda hal ya. Yang punya kemampuan secara finansial itu bisa berangkat langsung dengan visa furoda atau mujamalah seperti itu. Oke, Ustaz, saya coba dalamin tentang waktu tunggu ya Ustaz ya. Kan itu 26 tahun ya, ibaratnya bayi baru lahir aja 26 tahun kemudian baru kemungkinan berangkat gitu secara hitungan gitu. Nah sedangkan, saya nggak tahu ya Ustaz ya, sedangkan anak-anak muda kayaknya belum kepikiran deh Ustaz buat saya daftar haji deh gitu. Kayaknya di atas 20-30 mungkin setelah mereka berkeluarga baru kepikiran haji gitu. Nah gimana Ustaz ngadepin kayak gitu Ustaz? Ya ini sebenarnya lebih ke edukasi sih sebenarnya. Edukasi karena kebanyakan masyarakat kita masih masih ada kebutuhan lain lah yang diutamakan gitu untuk direalisasikan lebih awal gitu. Sedangkan sebenarnya kan haji itu adalah rukun Islam kita yang kelima gitu. Kalau kita mampu ya itu jatuhnya wajib sudah gitu. Jadi misalkan contohnya reguler Mas Riko punya uang 25 juta nih, ya kan? Sebenarnya udah bisa daftar porsi haji itu. Cuman kan mungkin kebutuhan lainnya masih ada ini segala macam gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lebih sadar gitu terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya ketika kita punya dana lebih ya kita utamakan untuk menyempurnakan rukun Islam kita seperti itu Mas Riko. Ustadz, definisi mampu tuh gimana sih Ustadz? Ya, maksudnya tadi ya saya kaitkan dengan diskusi kita sebelumnya gitu kan, ada kebutuhan yang lain lah, bayar sekolah lah, rumah lah, apa bla 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 gitu. Nah, mampunya itu di titik bagaimana sih Ustadz? Mampu di sini menurut pandangan ulama itu tentu ada dua sisi. Pertama, mampu secara finansial. Nah, mampu secara finansial itu ketika kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kewajibannya itu sudah terpenuhi. Maka disitulah dia bisa dikatakan mampu secara finansial. Maka jangan sampai ada kasus orang berhaji tapi misalnya keluarganya diterlantarkan. Ini salah memahami dari makna mampu itu sendiri. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah mampu dari sisi fisik.
Oke. Jadi dia punya fisik yang sehat karena sebagaimana kita ketahui ibadah haji itu hampir semuanya berkaitan dengan fisik. Fisik, oke. Nah, sehingga stamina dalam ibadah haji itu sangat menentukan di dalam kualitas ibadah haji itu sendiri. Berarti mampu secara finansial, tadi keluarga yang ditinggalkan juga nggak keleleran gitu ya Ustaz nggak ya. Dan terabaikan. mampu secara fisik juga gitu ya. Fisik, ya. Nah, saya mau nanya teknis lagi nih Ustaz. Ya. Kan haji ya sebenarnya umroh juga sih, cuman kan umroh nggak sepanjang haji Ya, ininya betul. ya prosesinya ya gitu. Ya. Kok kayaknya berat ya. Berat itu dalam tanda kutip kan kita harus jalan berapa kilo, harus Ya. menginap segala macam gitu. Kok kayaknya gimana Ustaz menyikapi itu gitu? Kelihatannya jalannya jauh, fisik banget berat gitu, atau gimana Ustaz kalau ngadepin kayak gitu Ustaz? Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakri ya. Jadi memang kita teladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Iya. Jadi memang ibadah haji itu menuntut kekuatan fisik gitu. Ya, dan itu waktunya lama. Kalau misalkan umroh kan kita mungkin 3 jam itu mungkin sudah selesai. Iya. Kita datang ya setelah kita menjatuhkan niat atau melafazkan niat. Kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf 7 kali, 7 putaran, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali, ya kan? Kemudian tahallul selesai. Tapi kalau haji itu paling cepat 4 hari baru selesai, atau paling lama 6 hari baru selesai gitu. Dan itu kita menggunakan kain ihram itu cukup lama gitu, cukup lama. Bisa paling cepat kita melepas itu bisa 1 harian 1 malam lah baru ini. Dan itu memang tidak cuman Masjidil Haram yang dikunjungin tadi. Jadi kita harus wukuf. Oh iya. Kalau misalkan sesuai tuntunan Rasulullah ya kita tanggal 8 itu udah tarwiyah. 8 Zulhijjah itu kita udah tarwiyah. Kita udah masuk Mina dengan pakaian ihram kita. Kemudian kita harus menjauhi larangan-larangan ihram ya kan. Banyak larangan-larangan ihram yang harus kita jaga. Kemudian tanggal 9 kita harus wukuf di Arafah. Kemudian malamnya kita harus mabit di Muzdalifah, ya kan. Nah, mabit di Muzdalifah itu beratapkan langit. Beralaskan bumi gitu. Jadi kita benar-benar ya seperti di padang mahsyar lah seperti itu. Dan itu dengan pakaian yang dengan 2 helai kain ihram tadi gitu ya. Nah, kemudian tanggal 10 kita harus melempar jumrah Aqabah gitu kan, itu perlu kekuatan fisik jalan kaki. Kemudian kita lanjut lagi dengan tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian baru kita balik lagi ke Mina gitu. Untuk itu semua dilakukan dengan berjalan kaki. Jadi istitoah atau kemampuan secara fisik itu mulai tahun ini sangat diperketat oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi pemerintah Arab Saudi itu ingin mengurangi tingkat risiko kematian jamaah haji gitu. Makanya istitoahnya sangat-sangat dikontrol tahun ini. Nah, makanya perlu ada kesadaran secara edukasi dini. Makanya ada tagline atau himbauan untuk berhaji selagi muda gitu. Ya, kenapa? ya. Karena haji itu berat. Haji itu berat. Jadi kalau misalkan kita seperti Mas Riko tadi, kita daftar umur 40. Nunggu 26 tahun, ya kan? Berarti kan sudah 66. 66. Udah kebayang kan 66 berapa? Kalau yang daftar umur 50, berarti 76. Makanya jamaah Indonesia banyak yang risiko tinggi gitu. Banyak yang nanti di sana tidak kuat secara fisik. Makanya bagi kita ya kita coba edukasi lah masyarakat ya umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita sudah mampu seperti Ustadz Bakri sampaikan tadi, kita bisa menyisihkan dana kita, uang kita yang sudah ada untuk mendapatkan porsi. Oke. Ketika kita sudah dapat porsi ya sudah kita tawakal kepada Allah, ya kan? Ya kita tunggu masa tunggu kita sambil mempersiapkan hal-hal yang lain seperti itu, Mas Riko. Oke. Ustadz, saya biar ya dan teman-teman pendengar juga lebih ke gambar gitu ya Ustadz. Misal nih, saya baru mau daftar nih gitu. Saya daftar ke haji reguler gitu ya, ke kementerian, bayar sekarang, dapat porsi, terus 26 tahun lagi insya Allah berangkat gitu ya. Nah itu runutan besarannya gimana Ustadz? Misal, setelah daftar, di tahun ini saya berangkat nih.
itu apa biasanya Ustaz? Persiapannya. Ah, Persiapannya biasanya kalau sekarang alhamdulillah ada kementerian baru ya. khusus Dari 2025 ke bawah kan ada Kementerian Agama. Sekarang ada Kementerian Haji dan Umroh Indonesia yang baru. Nah, ini biasanya setelah selesai haji itu akan segera diumumkan siapa yang yang harus berangkat di tahun depan. Oke. Nah, ketika sudah mendapatkan pengumuman itu, ya kita bersiap-siaplah untuk menyiapkan dana untuk melakukan pelunasan gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya dana pelunasan, kita setor dan itu kita tinggal mempersiapkan diri kita gitu. Memang sebaiknya kalau kita sudah mendaftar haji gitu, udah dapat kuota, kita selalu cek berkala tuh. Ya, misalkan kapan nih, misalkan kan ada gitu ada maju aplikasinya, ya maju atau mundur gitu. Misalkan sekarang tahun 2026, kita cek, oh ternyata saya harus berangkat, sudah bisa berangkat itu tahun 2028 misalkan. Berarti kan punya waktu 2 tahun. Nah, selama itu kita sudah mempersiapkan diri kita gitu. Mempersiapkan diri itu baik secara keilmuan atau secara fisik. Fisik mungkin kita kan daerah perkotaan nih, jarang banget gitu buat olahraga gitu ya. Itu perbanyak jalan kaki. Makanya setiap persiapan sebelum berangkat haji itu biasanya ada persiapan-persiapan fisik. Baik dari reguler maupun haji khusus. Biasanya ada jalan kaki bareng, rombongan gitu kan. Gitu. Diagendakan gitu berarti. Diagendakan. Manasik itu gimana Ustaz? Ya, manasik itu kalau yang reguler itu biasanya nanti difasilitasi pemerintah gitu di asrama haji. Nah, kalau yang haji khusus biasanya diakomodir oleh travel-travelnya gitu. Jadi misalkan ada 5 kali atau 6 kali pertemuan. Yang reguler tadi Ustaz, manasik itu apa kan diadain atau diakomodir oleh pemerintah ya? Iya, Berapa lama di apa tuh? Asrama haji. Di asrama? Kalau di asrama haji biasanya sih gini, kalau di pemerintah itu ada apa namanya seperti kelompok bimbingan ibadah haji lah, KBIH namanya gitu. Nah, kalau kita ikut kelompok bimbingan ibadah haji itu biasanya kita lebih agak banyak sedikit ininya untuk manasiknya gitu dibantu, karena memang misalkan kita ada KTP Jakarta gitu kan atau KTP Bekasi, ada KBIH di sana. Nah, kita bisa ikut KBIH di sana, kemudian itu biasanya dipandu sama pembimbing yang punya gitu programnya. Jadi sebenarnya itu kuota pemerintah yang kemudian diakomodir lah oleh swasta dan kelompok bimbingan itu, tapi secara bimbingan saja, bukan secara akomodasi. Kalau akomodasi itu semua disiapkan oleh pemerintah. Jadi ini seperti kayak layanan panduan ibadah lah seperti itu. Nah, tapi kalau yang tidak ikut KBIH biasanya mandiri. Nah, bisa mandiri, juga kalau mandiri. Mandiri memang sebenarnya mandiri, tapi itu di asrama haji terbatas, tidak berulang-ulang lah, tidak berulang-ulang, mungkin sekali atau 2 kali, gitu. Itu di asrama itu mendekati keberangkatan ya, itu, betul, mendekati keberangkatan. Berarti lepas dari rumah di asrama misal berapa hari seminggu ada atau enggak nyampe seminggu. Cuman berapa hari gitu ya? Berapa hari, nanti kan ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada manasik berkelompok gitu kan. Itu biasanya dijadwalkan oleh mereka gitu. Nah, sebenarnya memang lebih ya kita nggak bisa memahami secara langsung ya kalau cuman sekali atau 2 kali, memang harus berulang-ulang. Makanya tadi kami sampaikan itu secara keilmuan itu harus ditekankan. Karena prosesnya panjang Ustaz ya untuk haji tadi ya. Betul. Kalau jumlah hari untuk reguler kisaran berapa lama? Kalau reguler itu sekitar 40 hari. 40 hari. Iya, 40 hari. Lama memang. Oke, misal udah di asrama manasik dan hari ini adalah hari keberangkatan gitu. Iya. Mereka ke bandara. Biasanya kalau reguler di asrama haji dikumpulkannya. Oke. Jadi nanti dari asrama haji itu baru berangkat gitu. Ada embarkasi-embarkasinya lah, titik-titik keberangkatan gitu. Misalkan dari Pondok Gede gitu, atau kalau di Jawa dari Solo, dari mana gitu. Seperti itu. Berarti dari Indonesia sendiri ada kloternya masing-masing. Iya, kloternya masing-masing yang ada. Reguler tuh. Iya. Dan mereka di sana jadi satu kelompok atau gimana Ustaz? Ya, nanti ada rombongan ada rombongan kloternya gitu kan. Kemudian nanti ada dibagi lagi, karena kan tidak
tidak semuanya satu hotel kan, Oh iya. bisa-bisa nanti ada rombongan grupnya gitu. Kan nanti dipecah lagi per bis gitu kan. Ada Ke Madinah, ke Mekah dulu atau gimana biasanya? ada dua. Kalau program awal, kloter awal itu ke Madinah dulu. Oh itu ini ada hubungannya sama yang jenis-jenis haji tadi nggak Ustaz? Atau Enggak, kalau dari Indonesia rata-rata hajinya tamatu. yang artinya apa Ustaz tuh? Tamatu itu secara ini Menikmati. iya. Nah, karena santai ya. setelah prosesi ibadah umroh Ada jeda ada jeda yang cukup lama. Di masa jeda yang cukup lama ini kehidupannya normal seperti biasanya. Ya, jadi hal-hal yang dilarang itu ya tidak ada seperti halnya ketika sedang dalam masa ihram. Jadi tamattu itu ada ihram untuk umroh. Kemudian setelah selesai tahallul kembali bebas seperti biasanya. Baru kemudian nanti di tanggal 8 Dzulhijjah ketika akan berangkat menuju Mina untuk melakukan tarwiyah bagi yang haji khusus. Di situ kembali memakai kain ihram untuk mengambil niat beribadah haji. Itu yang membedakan. Haji tamattu, umroh dulu, ada jeda. Ada jeda, berapa hari gitu mungkin ya, Ustaz ya. baru kemudian beribadah haji dari tanggal 8 itu. Kan kalau di medsos itu ada yang ngukur gini Ustaz. Misal kita tawaf itu 7 kali itu mungkin sekitar 3 kilo misalnya gitu. Nah kalau haji perjalanan dari katakanlah Mina, wukufnya, lempar jumrohnya apa berapa tuh Ustaz kira-kira tuh? Secara gambaran kasarnya ya. Kasarnya. Gambaran kasarnya kalau kita jadi gini, kalau misalkan umroh saja ya sekitar 3 kiloan misalkan. Misalnya. Tawafnya gitu kan, kemudian sa'inya sekitar 3,5 3,5 4 kilo lah. Nah kemudian kalau kita menuju Mina atau ke Arafah kan tidak jalan kaki sebenarnya, menggunakan transportasi bis. Oke. Nah yang jalan kaki itu nanti kalau kita melempar jumroh. Nah melempar jumroh itu di posisi di Mina. Kalau kita sudah Arafah, kan wukuf itu kan di Arafah. Kemudian diangkut ke Muzdalifah kan pakai bis juga. Ada sebagian yang jalan kaki, tapi jamaah Indonesia biasanya pakai bis. Kemudian dari Muzdalifah ke Mina itu juga pakai bis lagi gitu. Atau ke Masjidil Haram itu pakai bis juga. Nah nanti yang berat itu adalah di Mina ketika kita melempar jumroh, itu dari tenda kita ke Jamarot atau tempat pelemparan jumroh. Nah kalau yang haji reguler itu lumayan, itu bisa sampai 3 kiloan sekali jalan. Balik lagi 3 kilo gitu. Nah kalau posisinya di siang hari yang panas terik itu, nah itu banyak dehidrasi gitu, overhead lah ya. Ya. Nah kemudian kalau yang haji khusus, kenapa dibilang haji khusus? Karena tendanya dekat gitu. Karena dekat sama pelemparan jumroh itu jaraknya mungkin mulai dari 100 meter. Oh jauh ya perbandingannya. Ya. Jadi paling jauh mungkin sekitar ya 1 kilo lah. Nggak nyampe 1 kilo gitu. Untuk haji khusus ya. Dan itu lebih kalau tenda haji khusus itu kita keluar tenda, tempat pelemparan jamarotnya kelihatan lah ibaratnya gitu. Yang kayak apa? Yang tinggi-tinggi yang bulatan gitu. Tapi kalau yang reguler itu nggak kelihatan. Jadi kita harus jalan dulu gitu. Berarti titik jalannya itu yang reguler tadi ya Ustaz ya, dari Mina ke tempat pelemparan jumroh gitu aja ya. Selebihnya masih diangkut pakai transportasi. Ya gitu betul. Nah kalau di Mina, masuk area Mina itu tidak ada transportasi, kita harus jalan kaki. Yang bermalam di mana tadi Ustaz? Muzdalifah. Muzdalifah ini sebenarnya tidak semua yang bermalam di situ gitu. Jadi kalau misalkan kita mengikuti tuntunan Rasulullah, ya biasa kita Rasulullah bermalam itu sampai subuh, sholat subuhnya di Muzdalifah. Baru beliau meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh semua jamaah karena ada murur juga. Murur itu artinya cuma lewat di Muzdalifah. Itu kenapa? Karena saking crowdednya tempat gitu. Biasanya kalau tempat di Muzdalifah itu sudah penuh oleh jamaah, itu bis-bis yang mau berhenti itu diatur oleh polisi untuk melanjutkan perjalanan seperti itu. Jadi dia harus melewati di Muzdalifah itu harus lewat tengah malam gitu. Kalau sudah lewat tengah malam, nah dia bisa menuju ke Mina atau menuju ke Masjidil Haram gitu. Kalau belum ngejalanin kayaknya gambarannya agak rumit gitu Ustaz ya. Sebenarnya kalau umroh kan juga kita melewati tempat-tempat itu. Ya kan kayak Jabal Rahmah itu kan di Arafah. Kemudian melihat tenda-tenda itu kan ada di Mina gitu. Tapi kan kita tidak turun gitu. Gitu.
Mungkin kalau Saudi membuka program manasik haji gitu kan, ya sebenarnya bisa mungkin kita bermalam di tenda-tenda Nyobain itu gitu, nyobain, proses haji seperti ini gitu kan. Tapi kan itu dibukanya ketika musim haji saja. Di Saudi sendiri tampungan jamaah haji dalam 1 tahun gitu ya, satu waktu itu biasanya kisaran berapa juta manusia Ustaz? Mulai tahun kemarin itu agak diperketat ya. Jadi yang benar-benar punya visa haji yang boleh masuk itu sekitar hampir 1,7 juta orang. Yang resmi. Kalau tahun-tahun sebelumnya lebih banyak. Kenapa? Karena banyaknya yang tidak resmi. Jadi yang punya visa ziarah atau visa amil dan lain-lain juga masuk. Makanya bisa mencapai di angka 3 juta, 4 juta gitu karena saking crowdednya gitu. Tapi sekarang ada penertiban yang boleh masuk Armuzna itu hanya yang punya visa haji. Dan lagi sering dirazia juga ya sama polisi sana Ustaz ya? Iya, jadi kalau pas musim haji sekarang itu mulai dari akhir Syawal kemarin ya, itu udah mulai pemeriksaan. Jadi sampai yang punya izin tinggal di Mekah pun itu kalau tidak punya tasreh namanya ya. Tasreh kayak izin lah ibaratnya gitu. Dia nggak boleh tinggal di Mekah, dia harus keluar dari Mekah, entah itu di Jeddah atau di mana gitu. Jadi untuk disterilisasikan lah, gitu agar khusus memang di musim haji ini menyambut jamaah haji seperti itu. Kalau haji visanya nggak haji, hukumnya gimana Ustaz? Jadi perdebatan sebenarnya. Gimana Ustaz kayak gitu Ustaz? Boleh nggak sebenarnya? Ya sebenarnya kalau berbicara dari sisi hukum syariat ya memang tidak ada syarat sah haji itu harus menggunakan visa. Okay. Tapi kan itu berkaitan dengan bagaimana kita taat kepada ulil amri. Ya, dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan juga bahwa di antara syarat haji itu ya harus mempunyai visa yang resmi. Begitu juga dengan pemerintah Arab Saudi kan memang menetapkan bahwa yang bisa melakukan haji ya hanya orang-orang yang mendapatkan visa resmi tersebut. Maka kalau ditanya sah, tetap sah. Adapun adapun ditanya apakah ada dosanya atau tidak, ya tentu kalau dari sisi pelanggaran kepada pemegang kebijakan, ya kalau kita mau hukumi berdosa, mungkin di situ adanya ketidaktaatan. Tapi kalau ditanya sah, maka tentu sah sesuai syariat. Wallahu a'lam. Ya harusnya mengikuti aturan ya Ustaz ya. Ya biar karena bisa jadi dengan crowded begitu kan bisa menzolimi yang lain mungkin ya, jadi kapasitasnya nggak cukup atau jadi sebenarnya tenda-tenda yang sudah disiapkan untuk jamaah haji yang resmi malah dipakai atau digunakan atau dijual oleh sebagian oknum itu kepada visa yang tidak resmi. Tapi mulai tahun kemarin itu sangat ketat sekali. Jadi sebenarnya yang dihindari adalah keamanan gitu. Jadi ketika dia sudah punya visa itu ternyata mau masuk ke Arafah itu ditangkap polisi gitu. Jadi bagaimana pertanggungjawaban kita gitu yang sebagai penyelenggara? Akhirnya mereka harus keluar, tidak bisa masuk ke Arafah. Kecuali warga negara Saudi mungkin ya Ustaz ya. Enggak juga. Iya enggak boleh juga. Pokoknya yang enggak punya izin enggak boleh masuk. Wilayah apa Ustaz yang di steril tadi Ustaz? Sebenarnya dari Mekah aja, masuk Mekah itu harus sudah steril. Udah nggak boleh. Jadi ada checkpoint namanya. Nah di checkpoint itu diperiksa. Jadi ketika masuk ke Mekah itu ada beberapa titik checkpoint gitu. Nah itu diperiksa tuh visanya, tasrehnya atau surat izinnya. Penduduk memang tinggal di situ gimana statusnya? Ya penduduk di situ kalau dia memang warga negara Saudi yang ini dia boleh di Mekah nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau yang kita punya iqomah ya. Iqomah maksudnya kita kerja di sana. Nah itu harus punya izin tadi. Tapi kalau warga negara Saudi sendiri pun yang tinggal di Mekah, dia nggak bisa masuk ke Armuzna kalau nggak punya izin, gitu. Emang susah sih. Armuzna mungkin dijelasin Ustaz. Ya Armuzna itu Arafah, Muzdalifah, Mina itu Armuzna. Jadi kalau misalkan, jadi dia ada tempat memang ya prosesi haji di situ. Kalau dia memang warga negara Saudi, ketika dia mau masuk ke Arafah, Muzdalifah, Mina itu ada checkpoint lagi. Polisi akan ngecek mana izinnya gitu. Jadi kalau dia warga Saudi tapi dia tidak punya izinnya, tidak boleh masuk gitu. Ketat lagi. Iya ketat banget lah ini. Nggak toleran lah gitu ya. Pernah ini nggak Ustaz? Ada kendala selama nanganin jamaah selama haji gitu Ustaz? Kendala sih sebenarnya
ya secara umum pasti setiap tahun ada ya. Cuman kendala mungkin lebih ke ini kesehatan sebenarnya. Si Kesehatan jamaah. jamaahnya, oke. Karena kalau secara akomodasi dan lain-lain itu sebenarnya kan kita mempersiapkan itu jauh-jauh hari sebelum proses haji kan. Makanya ketika visa itu terbit itu kita harus melengkapi syarat-syarat tersebut. Artinya kita sudah punya hotel Mekah, sudah punya hotel Madinah, sudah punya bayar tenda, sudah punya bis atau bayar bis untuk transportasi kita gitu. Nah ketika itu sudah lengkap terbitlah visa tadi. Jadi kita sudah aman lah ya secara ini ya, administrasi sudah clear lah ya. Nah kalau yang lain ya ketika dalam perjalanan itu pasti karena capek, perbedaan suhu dan lain-lain itu menyebabkan jamaah sakit, batuk, apa segala macam gitu. Ustadz berarti Ustadz jadi petugas haji juga gitu ya? Haji yang reguler atau khusus? Khusus berarti ya? Ustadz? Khusus. Dari tahun berapa Ustadz? Dari tahun 2015. 2015? Ya. Sampai sekarang itu? Sampai tiap sekarang, tahun? tiap tahun. Alhamdulillah. Mas Riko. Masya Allah, Masya Allah. Ada ini nggak Ustadz? Ada kisah jamaah yang nempel sampai sekarang nggak Ustadz? Misal nih, si ibu ini dari daerah ini berangkat haji karena ini atau yang kayak gitu ada nggak Ustadz? Ya, pengalaman. Ya pengalaman, maksudnya loyal gitu atau terus apapun ikut yang biasanya kita ada ada pertemuan pasca haji ya. Jadi kayak alumni lah, kita sebutnya alumni haji tahun berapa. Nah itu biasanya kita lakukan kayak pertemuan lah. Gathering gitu ya. Ya kayak 3 bulanan atau 6 bulanan. Ini ya buat ngecas keimanan lah, karena perjalanan haji itu kan cukup lama ya. Kalau haji khusus itu sekitar 20 sampai 25 hari. Nah itu selama 25 hari, hampir 1 bulan itu kan kita bersama terus gitu. Dalam satu rombongan, satu bis gitu kan. Satu waktu, satu tenda, satu ini gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita nostalgia ulang gitu. Wah kemarin saya seperti itulah. Oke. Nah sekarang saya mau nanya gini Ustadz, misal udah pernah umroh gitu ya, atau seharusnya kita mempersiapkan hajinya dulu baru umroh, atau nggak apa-apa umroh dulu baru haji berikutnya, atau sebenarnya baiknya gimana Ustadz secara syariat gitu, umroh dan haji ini gimana pembagiannya? Ya tentu kalau ditanya antara umroh dan haji mana yang lebih utama, tentu haji ya yang lebih utama ya. Jadi kalau misalnya memang dia punya kemampuan untuk mendaftar haji, maka tentu dia mendaftar haji terlebih dahulu. Tinggal nanti pilihannya apakah akan mendaftar haji reguler dengan masa tunggu yang cukup lama, atau dia akan mendaftar haji khusus. Kadang ada juga sebagian jamaah itu ketika mendaftar haji reguler karena masa tunggunya cukup lama, maka dalam masa tunggu tersebut kadang dia umroh terlebih dahulu. Karena ya umroh dan haji itu ya berkaitan erat dengan kemampuan finansial. Jadi tapi kalau misal belum daftar haji dan umroh dulu juga nggak apa-apa. Ya sebenarnya tidak ada ketika ditanya mana yang harus diutamakan umroh dan haji. Ya ketika seseorang memilih untuk umroh terlebih dahulu karena ingin mengobati kerinduan hatinya untuk bisa segera bersimpu di hadapan Ka'bah, bisa merasakan syahdunya Raudhah, maka pilihan itu juga terbaik baginya. Adapun ketika orang memilih untuk mendaftar haji terlebih dahulu, kemudian dia bersabar untuk menunggu masa umrohnya, itu juga pilihan baginya. Jadi nggak apa-apa juga ya Ustaz? Iya, tidak apa-apa. Oke. Ya, kalau di umroh itu kan ada badal umroh ya Ustaz ya. Haji apakah ada juga Ustaz? Ada badal haji. Bahkan sebenarnya badal itu hukum asalnya itu di haji. Jadi dalam riwayat itu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah karena ibunya pernah bernadar haji, maka di situ kemudian Rasulullah membolehkan untuk membadalkan haji untuk ibu tersebut.
ketentuan badal itu gimana sih Ustaz? Ya sebenarnya badal haji bisa dilakukan oleh orang syaratnya dia sudah pernah melakukan ibadah haji. Yang pelaksana badalnya pelaksananya. Iya. sudah pernah haji, Iya. harus sudah pernah, oke. Ya, jadi tidak bisa kemudian orang Belum pernah haji kemudian dia Membadalkan membadalkan orang tuanya. Oke. Ya, walaupun dia niatnya membadalkan haji untuk orang tuanya, maka tentu akan bertabrakan dengan panduan syariat. Karena ini berkaitan dengan diterimanya di hadapan Allah. Nah, jadi ketika dia sudah berhaji ataupun dia sudah berumroh, maka di situ dia boleh membadalkan orang lain dengan catatan orang yang akan dibadalkan itu pertama, utamanya memang sudah wafat karena tidak ada kesempatan bagi dia untuk melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh. Atau yang kedua, ada orang yang sakit, yang kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat berat sekali, walaupun berkaitan dengan sembuh itu tergantung dengan kuasa Allah. Tapi dari sisi medis, ya, setelah diperiksakan oleh dokter, kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil sekali. Atau orang yang sudah sepuh, yang memang sudah tidak bisa mempunyai kekuatan yang bisa dilakukan untuk melakukan ibadah haji, maka orang-orang tersebut bisa dikategorikan untuk dibadalkan haji ataupun badal umroh. Dan badal haji itu hanya untuk satu orang dalam satu kali waktu. Maka ini juga perlu hati-hati terkait dengan badal haji ya. Karena terkadang ada beberapa tawaran dari orang-orang yang ada di Saudi menawarkan jasa badal haji. Ini harus kita pastikan betul bahwa orang yang akan membadalkan haji tersebut adalah orang yang amanah. Karena kalau misalnya ada satu orang membadalkan untuk 2 atau 3 ataupun 4 orang, maka badal haji itu tidak sah. Nah, sehingga kita harus pintar-pintar juga memilih siapa yang akan membadalkan haji untuk kita. Karena badal itu ya hanya bisa dilakukan di tahun ini aja kan Ustadz, gitu nggak sih Ustadz? Iya kalau haji. Ya, Iya kan? kalau haji. Misal ada nih bisa untuk jasa badal lah atau apa misal penyebutannya gitu ya. Nah mereka ini hanya bisa melakukan 1 kali di 1 tahun itu kan? Iya betul. Gitu ya, betul ya Ustaz ya? Setahun cuma sekali. Untuk satu orang. Satu orang. Termasuk orang yang baru berangkat haji pun tidak bisa membadalkan. Kalau umroh kan bisa Ustaz. Iya betul. Ya kan? Kalau haji nggak bisa berarti. Nggak bisa. Karena rangkaiannya harus tarik ke belakang. Betul. Jadi badal haji itu memang biasanya ya memang para pembimbing atau para petugas yang memang sudah biasa berangkat itu baru kita bisa menaruh kepercayaan yang lebih. Ya, kalau umroh kan biasanya kita ditawarin kan. Ya, bahkan kita sendiri bisa untuk membadalkan umroh untuk Orang keluarganya yang sudah wafat. Tapi kalau haji nggak bisa karena rukunnya ditarik ke belakang gitu ya Ustaz ya. Oke. Ya Ustaz, saya mau balik dengan ini tadi Ustaz, dengan masa tunggu yang lama tadi kira-kira Ustaz kan udah cukup lama ya ngurusin haji ya. Tipsnya apa kira-kira yang belum ada niatan biar punya niatan, terus juga strateginya gimana di masa tunggu itu gitu, kira-kira gimana Ustaz? Ya kalau yang pertama ya kalau misalkan dia belum mendaftar ya kita sarankan untuk mendaftar gitu. Jadi kalau kita sudah berniat ya kan, kemudian kita sudah ada kelebihan secara finansial, kita sisihkan harta kita itu untuk mendaftar haji agar mendapatkan porsi. Yang penting dapat porsi dulu ya, gitu ya. Okay. Itu sudah dianggap sebagai niat baik kita gitu. Niat amal soleh kita gitu. Untuk menunggu itu. Selama menunggu itu pun ya kita dalam hitungan bahwasanya memang kita mempersiapkan ibadah haji seperti itu. Kemudian kalau kita sudah mendaftar, kemudian sudah mendapatkan porsi, ya sebaiknya kalau saran dari kami yang sudah melewati banyak prosesi haji, itu sebaiknya menabung. Kenapa? Karena kita tidak tahu 7-8 tahun atau 20 tahun nanti kondisi kita seperti apa, gitu kan, secara finansial, secara ekonomi. Dan paling bagus menabung pakai emas. Kenapa ya? Ya Ustaz ya? Iya betul. Saya pernah bikin catatan ya kayak perbandingan dari tahun 1990 gitu kan sampai sekarang itu ternyata menabung menggunakan emas itu sangat-sangat efisien gitu, sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena tahun 1990 emas waktu itu masih murah, biaya haji
biaya emas murah gitu kan, biaya hajinya tuh juga murah pada masa jadi itu. perlu hampir 200-an gram. Setara dengan 200 gram Iya, untuk masa haji itu. di masa Oke, itu oke. gitu. Sampai ke sini bergeser tahun gitu. Biaya kita secara rupiah, secara ini itu kan semakin naik. Ya. Tapi emasnya semakin turun. Oh gitu Ustaz. Betul. Terus sekarang berapa gram Ustaz? Jadi Konversinya? sekarang itu mungkin kita hanya butuh untuk reguler ya, mungkin sekitar 30-an gram. Yang Cukup 200 gram tahun 90 tadi Iya. reguler. Iya, reguler. Masya Allah, jauh bener. Jauh jadi sebenarnya lebih efisien gitu untuk menabung secara pakai emas. Oh. Gitu. oke, Karena oke. emas itu dari zaman ke zaman itu dia menjaga nilai gitu. Jadi kami sarankan untuk menabung emas gitu. Tabung masing-masing atau misal Ustadz ada programnya sendiri gitu? Enggak, sebenarnya tabung masing-masing sih. Tabung Masing-masing kita sarankan dan sekarang kan perbankan yang syariah juga Banyak punya ya, program yang gitu menawarkan nabung ya. emas gitu kan. Nah, bayangkan kalau tahun itu Mas Riko punya 200 gram gitu, sekarang kita bisa menghajikan 4 orang mungkin kan gitu. Jauh banget ya Ustadz ya. Jauh. Emasnya yang bagus, bukan rupiahnya yang emasnya yang bagus. Memang emas kan menjaga nilai ya. Jadi ibaratnya dulu di zaman Rasulullah kan 1 ekor kambing itu setara dengan 1 dinar. Sampai sekarang juga 1 dinar itu bisa beli seekor kambing. 1 dinar berapa gram Ustadz? Kisaran. Sekitar 2. 4,2. Iya. 4,25. Pokoknya harga kambing sekarang itu bisa ini. Jadi tetap ini Iya. bisa beli 1 ekor kambing dari zaman Rasulullah. Gitu. Kalau kita menggunakan emas ya sama nilainya tidak akan berubah gitu. Ya berarti kalau ada dana porsi dulu. Porsi sekarang berapa Ustadz? Kalau reguler itu 25 juta pakai rupiah ya. Tapi kalau haji khusus itu menggunakan dolar. $4.000. $4.000 Ya. itu dapat porsi Dapat untuk porsi haji khusus. 7 sampai 8 tahun tadi 7 estimasi. sampai 8 tahun. Oh, oke. Estimasi. Kemudian silakan. kalau yang reguler 25 juta itu nunggunya 26 tahun. Dan baik reguler ataupun khusus masing-masing sebaiknya ditabung dengan emas dulu sambil nunggu waktu keberangkatan gitu ya Ustadz ya. Betul. Karena banyak case nih ketika di waktu dia mendaftar gitu. Misalkan sebutlah misalkan tahun 2019 atau 2018. Harusnya memang berangkat tahun ini misalkan gitu kan untuk yang haji khusus. Ternyata ketika diumumkan bahwasannya jamaah tersebut masuk daftar berangkat tahun ini, dia untuk melunasi atau untuk menyatakan siap untuk berangkat itu tidak siap secara finansial gitu. Iya sih. Artinya kan tidak ada persiapan Iya, gitu. iya. Berarti memang harus diniatkan, direncanakan, Betul. tidak hanya fisik tapi pembiayaan juga Pembiayaan. yang paling penting juga ya Ustadz ya. ya, betul. Karena udah dapat porsi, waktu tahun berjalan gitu ternyata dananya kurang kan gak jadi berangkat, sayang juga gitu ya Ustadz ya. Makanya ada berita sering muncul itu kan. Ada seperti mohon maaf misalkan kayak apa namanya orang-orang yang di daerah gitu kan, petani atau apa gitu. Ketika dia masa mau berangkat, dia punya dananya, dia nabung pelan-pelan gitu tiap hari gitu kan, ada tukang beca, tukang sayur itu. Iya. Bisa berangkat gitu. Karena memang dia merencanakan itu dengan baik gitu. Malahan ada juga yang sebaliknya orang-orang yang di perkotaan gitu kan tidak merencanakan itu, ketika di tahun keberangkatan dia nggak bisa melunasin itu kurang gitu. ya. Iya. Gitu. Dan kalau nggak salah ada nenek dari Sulawesi ya Ustadz ya, yang Iya. jadi ikon Iya, haji tahun ikon ini sama haji. Saudi, gimana itu ceritanya Ustadz? Dan itu saya juga dengar beritanya gitu, tapi belum ini pasti itu ada apa namanya historinya lah ya, yang bagaimana bisa jadi ikon gitu kan. Artinya memang dengan masa tunggu yang lama itu nenek tersebut mempersiapkan ini dan Sendirian sebagainya. katanya Ustadz itu neneknya, maksudnya udah gak ada keluarganya, dia sampai bingung yang nganterin saya haji siapa gitu, nggak ada gitu. Ternyata ya alhamdulillah dapat. Ya itu tadi Allah akan memampukan hambanya yang dipanggil gitu. Itu sih. Banyak jalan sebenarnya. Panggilan, karena haji itu panggilan. Iya. Nggak ini ya Ustadz ya, nggak ngelihat siapa yang punya harta sekian dan Iya, sekian ya. banyak gitu juga ya. yang punya harta tapi tidak terpanggil kan banyak. Sampai dia meninggal pun dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji banyak. Jangankan orang Indonesia, orang di Saudinya sendiri yang memang dekat dengan Mekah gitu kan, ada juga yang tidak haji. Karena itu semuanya bergantung pada keimanan.
Dan panggilan dari Allah itu nyata ya Ustadz ya, Iya, untuk betul. ke tanah suci gitu ya. Ya, berikutnya Ustadz, ada kabar terbaru apa Ustadz terkait persiapan haji di Saudi gitu, selain tadi ya yang raja-raja, atau kemarin kayaknya ada WNI yang ditangkap juga tuh, 3 Ya itu orang tadi kalau itu nggak salah. menawarkan badal haji tuh. Oh, tapi bohong ya, atau nggak benar gitu, nggak mana? Ya kalau jadi gini, misalkan orang di Saudi saja atau pekerja yang di Saudi atau petugas-petugas kita yang di Saudi itu untuk mendapatkan tasrih haji dia butuh dana itu sekitar kurang lebih sekitar 40 juta. Orang yang tinggal di sana itu untuk mendapatkan izin haji. Nah, kalau penawarannya cuma 5 juta atau 10 juta, Jauh itu ya. kan nggak balik modal lah secara ini ya, secara keekonomian. Artinya kemudian ada juga yang menawarkan misalkan daftar cuman bayar 100 juta atau 150 juta berangkat sekarang. Nah, itu kan untuk informasi seperti itu kan agak cukup menyesatkan ya kalau bisa ini. Karena visa itu susah untuk saat Dan ini. nggak mungkin ya untuk biaya segitu bisa Ya berangkat segitu cepat. ya. Kecuali memang dia ikut haji reguler yang memang dana jamaah tersebut dikelola oleh pemerintah, kemudian ada nilai manfaat yang diberikan oleh pemerintah, itu kan wajar gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak ada masa tunggu, kemudian cukup bayar 100-150 juta gitu, nah itu kan penipuan sebenarnya. Harus dicurigai gitu ya. karena nggak Tapi masuk tiap akal. tahun juga pasti ada Ada aja yang kena ya Ustadz ya. ada yang korban gitu. Dan ada aja yang melakukan itu gitu. Itu jalan pintas lah, banyak orang-orang sebagian oknum yang melakukan itu. Berarti kalau untuk porsi reguler itu ke pemerintah gitu ya Ustadz ya, dan kalau untuk yang khusus itu bisa menggunakan travel ya gitu ya Ustadz ya. Ya, jadi sebenarnya kuota itu diberikan ke pemerintah Indonesia sebanyak 221.000. Kemudian dibagi 92% itu untuk reguler, 8% itu untuk haji khusus. Haji khusus itu dikelola oleh swasta, oleh travel atau PIHK lah sebutannya. Ya. Itu sebesar 17.680. 17.000 ya. Ya, 17.680. Nah, itu yang dikelola. Nah, itu secara kelompok-kelompok kecil lah, ada yang 50 orang, ada yang 100 orang, ada tergantung jamaahnya yang masuk di Travel itu. urutan yang 17.680 tadi gitu. Jadi setiap tahun pasti setiap travel juga akan berbeda-beda dia perolehannya gitu. Berarti kalau misal mau daftar yang khusus gitu bisa Ustadz ya? Bisa. Gimana caranya Ustadz? Kalau misal oke nih daripada nunggu puluhan tahun gitu, saya pengen daftar deh haji khusus gitu. Caranya gimana Ustadz? Kalau pengen tentu tadi setelah ada pertimbangan ya, misalkan saya pengennya haji khusus saja dan dia punya kemampuan untuk membayar itu, dia bisa datang ke kantor kita atau ke kantor Amalia Astra. Ya. Kemudian dia bawa persyaratan untuk mendaftar itu seperti kayak fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi buku nikah gitu, pas foto. Nah, nanti diserahkan ya kita daftarkan. Kita juga akan ngambil berkas nanti di kantor wilayah Kementerian Haji lah. Oke. Nah, itu namanya SPPH. Kemudian kita sudah dapat, kita daftarkan. Nah, itu nanti akan kita bawa ke Bank Syariah untuk mendaftarkan porsinya, bayarnya di situ gitu. Bayar $4.000. Iya. Setelah kita bayar $4.000, keluar lagi berkas, dokumen namanya BPIH atau bukti pembayaran lah. Nah, BPIH itulah sebagai pegangan kita, porsinya ada di situ dan itu bisa dicek. Itu sistemnya sudah. Si jamaah dapat kayak apa Ustadz? Kayak username, password gitu atau Nggak apa sih? ada. Buat ngeceknya apa? Enggak ada, BPI nomor porsi namanya. Oh, nomor porsi. Ya, nomor porsi itu ada beberapa digit gitu kan. Nah, nanti nomor porsi itulah yang kita masukkan ke aplikasi Untuk ngecek tadi untuk ya. ngecek tadi. posisinya. Oke. Ada aplikasi namanya Satu Haji kalau nggak salah. Kita masukkan di sana, nama kita masukkan, nanti kelihatan tuh estimasi. Kenapa disebut estimasi keberangkatan? Kenapa? Karena tiap tahun akan berubah-berubah, Bergerak terus ya angkanya, bergerak oke. tergantung ketika tahun itu, ketika porsi turun 17.680 kan tidak semuanya langsung melunasin. Mungkin baru melunasin 7.000 atau 8.000, kemudian naik lagi tuh, sisanya kan menunda. Artinya dia tidak siap secara finansial, kemudian naik lagi porsi yang di bawahnya gitu. Jadi 7-8 tahun itu juga
itu masih estimasi. Bisa jadi dia lebih cepat gitu, bisa 5 tahun, bisa 4 tahun. Berarti pengumumannya itu misal sekarang momen haji gitu, Ustadz ya, momen haji udah selesai, maka untuk periode berikutnya sudah langsung diumumkan gitu. Langsung diumumkan. Dan pelunasan diberi waktu, nanti diberi waktu kita untuk melakukan pelunasan. Ketika kita sudah dapat nama-nama jamaah yang bisa berangkat di tahun tersebut, nah kami dari travel akan menginformasikan konfirmasi ke jamaah apakah Bapak Ibu siap berangkat tahun ini gitu kan. Kalau siap, nah kita harus menyetor lagi $4.000 lagi ke bank syariah yang kita tunjuk lah. Yang tadi daftar tadi dia pertama ya, Total berapa $1.000 Ustaz? Kalau sebenarnya di masing-masing travel beda-beda ya, tergantung sebenarnya itu tergantung dengan pelayanan, misalnya fasilitas, gitu ya. Misalkan kayak penerbangannya harus direct apa tidak, langsung atau tidak, kemudian hotelnya mulai dari bintang 5 kah, apa bintang 4 kah, atau bahkan bintang 3 gitu kan. Kemudian tendanya itu yang paling dekat sama Jamarot apa masih agak jauh sedikit. Macam-macam. Ya macam-macam. Harganya beda gitu. Kemudian layanannya apakah dia lama di Madinah atau lama di Mekah, program awal kah atau program akhir kah gitu. Kalau program awal kan dia datang jauh sebelum haji. Setelah haji dia pulang, itu program awal. Kalau program akhir dia datang itu mendekati prosesi haji. Setelah selesai haji dia baru ke Madinah, ada yang baru ke Mekah gitu, hotel yang dekat. Nah kalau di kita itu mulai harga $10.000 ya, $10.000 sampai $13.000. Oke, katakanlah misalnya yang 10.000 tadi Ustadz ya, berarti 4.000 untuk daftar di awal buat dapat porsi. Betul. Kemudian ketika di tahun keberangkatan dia harus bayar lagi 4.000. Jadi totalnya 8.000 kan. 8.000, Nah, 4.000 yang kedua itu menyatakan bahwasanya dia siap berangkat. Di tahun itu gitu ya. Di tahun itu. Kemudian dana tersebut kita tarik dari pemerintah atau BPKH. Nah itu nanti ada nilai manfaat juga dapat kalau haji khusus. Nah itu sebagai pengurang nanti pelunasan dia gitu. Jadi kalau misalnya paket kita di tahun tersebut ya misalkan tahun ini misalkan 10.000, tentu 4 atau 5 tahun ke depan kan tidak sama 10.000, entah itu jadi 10.500 atau menjadi 11.000 ya kan. Masih ada kemungkinan penyesuaian harga di tahun keberangkatan. Ya, dan itu memang lazim gitu lazim. Kenapa? Karena tentu setiap tahun harga hotel akan naik. Harga hotel akan naik, harga maskapai juga akan naik gitu kan. Kayak seperti sekarang kan aftur naik nih. Ya. Nah, itu akan ada penyesuaian tersebut. Nah, makanya tadi kita sarankan nabung pakai emas. Kalau nabung pakai emas itu ada perubahan-perubahan inflasi dan lain-lain, itu insya Allah bisa lebih tahan terhadap perubahan situasi global lah seperti itu. Nah sisanya dibayarkan ke travel dan sudah berangkat gitu. Oke. Berarti kalau misal mau daftar bisa langsung datang ke travel atau ke kita juga Yayasan Amal Asra untuk mendaftar haji khusus. Betul, gitu ya Ustadz haji ya. Khusus. Termasuk kalau misal istilahnya mesti Ustadz pindah travel gitu loh. Bisa juga? Bisa. Jadi misalkan dalam perjalanan ternyata setelah diamati gitu dia mungkin punya keluarga di travel lain atau ini keluarga yang terpisah segala macam. Dia berkeinginan untuk pindah. Itu boleh. Gak ada masalah ya. Dan bisa juga ya, ya nanti dari travel A ke travel B gitu. Jamaah cukup bawa dokumen administrasi yang ngurusin nanti teman-teman dari travelnya gitu dari ya. Travel, gitu. Oke. Menarik. Makin ke gambar gitu. Mudah-mudahan ini jadi motivasi juga Ustadz kita. Betul. Biar minimal daftar porsi dulu karena itu sebagai bentuk keseriusan niat ya gitu ya Ustadz ya. Kita untuk beribadah haji. Nah sebelum saya tutup Ustadz, ada lagi nggak Ustadz yang hal penting seputar haji dan umroh, haji khususnya yang ini teman-teman harus tahu nih gitu, yang belum saya tanyain, ada nggak Ustadz? Kalau kita sih lebih edukasi ya sebenarnya. Edukasi kenapa? Karena banyak masyarakat yang tiap tahun ada saja yang gagal berangkat gitu kan, dikarenakan jenis visanya itu tidak visa haji gitu. Jadi di Indonesia itu banyak lah, ada yang jualan visa ziarah, ada visa kerja dan lain-lain, dan banyak mungkin bisa dicek di berita gitu kan, ada tertahan di bandara Soekarno-Hatta gitu kan, ada di Bandara Medan, Bandara di daerah Jawa, Surabaya gitu kan. Itu karena kurangnya informasi gitu. Dan ketidaktahuan si jamaah. Ketidaktahuan jamaah sendiri. Ya. Seharusnya kalau kita memposisikan kita sebagai jamaah,
ketika kita ingin berniat berangkat haji kita harus Ngulik juga ya. nanya misalkan hajinya seperti apa, kemudian harus bagaimana pendaftarannya, nanti bimbingannya seperti apa, itu harus kita tanya. Kenapa? Karena haji itu sangat-sangat terbatas gitu. Kalau dia berangkat ini kan sekali dia berangkat harus nunggu 18 tahun lagi gitu. Apakah kita masih punya umur gitu kan? Jadi memastikan bahwasanya memang kita berangkat dengan travel yang tepat, bimbingan yang benar, sesuai sunnah dan lain-lain seperti itu. Jangan sampai kita berangkat haji cuman sekedar status sosial. Itu kan nggak benar ya. Pak Haji gitu ya. Iya, dipanggil Pak Haji. Nah itu juga harus diiniin. Ada satu lagi misalkan yang bisa langsung berangkat gitu, yang mujamalah tadi, ya itu memang tahun 2025 sampai sekarang itu memang sedikit gitu kuotanya, dan itu kuotanya tidak jelas lah. Tiap tahun kita nggak tahu berapa yang turun gitu. Makanya yang mujamalah itu memang orang-orang yang memang secara finansial memang harus mampu lah ibaratnya gitu. Oke, gitu. Berarti ya minimal haji reguler tadi, atau kalau misal memang ada rezeki yang lebih, ya haji betul. khusus. Pakai haji khusus. Dengan waktu tunggu 7 sampai 8 tahun dan itu bisa menghubungi travel terdekat gitu ya. Dan dalam masa tunggu itu juga jangan hanya berpasrah gitu ya, tapi di-maintain, ikhtiar, persiapkan gitu. Ngulik juga baik dari khususnya administrasi gitu, takut visanya mohon maaf ditipu orang atau apa sehingga nggak jadi berangkat. Ya memang wajib ketika kita udah mendaftar di travel ya, kita dapat nomor porsi itu langsung dicek. Kenapa? Kalau tidak dicek, khawatir ada juga oknum-oknum yang nakal gitu ya. Iya, dia berikan kopiannya gitu kan, tapi ternyata itu bukan punya dia atau iya itu palsu lah gitu, aspal gitu. Maksudnya asli tapi palsu gitu. Jadi memang mungkin namanya diganti atau seperti apa modus gitu kan. Ya. Modus ada juga yang terjadi seperti itu. Jadi ketika dia cek nggak ada namanya gitu. Nah kalau misalkan dia sudah ada namanya, udah ya aman lah, tenang. Tinggal sudah terdaftar di website tadi udah kelihatan. Betul, di Kementerian Haji itu. Oke Ustadz, insya Allah cukup jelas ya. Mungkin terakhir Ustadz, saya pengen saya mau wakilin teman-teman juga gitu ya Ustadz. Tolong dimotivasi lagi gitu Ustadz. Maksudnya haji itu tuh ibadah yang apa gitu sehingga kita terdorong untuk nih kita harus segera daftar minimal gitu. Apa fadilahnya misalnya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya pertama, haji itu adalah bagaimana kita mengobati rindu kita kepada Baitullah. Dan haji itu merupakan penyempurna rukun Islam kita. Karena tentu kita sebagai orang Islam ingin 5 rukun yang menjadi pondasi dalam agama kita bisa betul-betul kita lakukan seutuhnya. Maka tadi ya, niat itu penting memang. Niat ketika sudah niat benar, idza sadaqal azmu wa dahat tariqa. Bahwa ketika niat itu sudah benar-benar tulus, sudah benar-benar kuat, maka jalan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti keseriusan niat kita itu ya dilihat dari bagaimana kita merindukan haji itu sendiri. Misalnya dengan kita berdoa setiap saat. Ini kan perkara yang mudah ya, namun terkadang kalau kita mengevaluasi diri kita, pernah gak sih kita rutin berdoa betul-betul kepada Allah, meminta dengan setulusnya di setiap sujud kita? Karena kalau kita selalu patokannya bahwa haji itu ketika harus punya uang, maka dalam hal ini ya satu sisi kita menyandarkan kepada keuangan. Jadi seakan-akan kita menuhankan Allah itu pada posisi di bawah uang. Maka yang pertama kali kita lakukan ya doa yang penuh dengan tulus. Maka doa dengan tulus itu dilihat dari ikhtiar kita sebenarnya. Cara yang termudah ya seberapa sering sih kita meminta dengan tulus, menangis dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah-langkah berikutnya ya langkah-langkah yang mungkin sederhana tapi itu menunjukkan bukti. Misalnya kita dengan mempelajari tentang hukum haji, kita mempelajari betul-betul karena kita niatkan sebagai bentuk persiapan. Nah, kadang kan kita karena merasa tidak mampu bahkan sudah
suudzon kepada dirinya sendiri, wah saya kayaknya sudah nggak mampu haji. Ini yang salah. Jadi kita tetap yakin bahwa Allah akan memanggil kita dari tadi dengan doa yang tulus, kemudian ikhtiar tadi kita coba pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji, kemudian kita tanya-tanya kepada travel, kita tanya kepada teman-teman sehingga nuansa keinginan haji itu sudah terdoktrin dari alam bawah sadar kita. Dan ketika sudah terdoktrin dari bawah alam sadar kita, maka itu sebagai tanda bahwa kita betul-betul serius di dalam menginginkan ibadah haji. Maka kembali kepada niat Mas Rio. Oke, Masya Allah. Sebelum saya tutup Ustadz, ada lagi tambahan? Satu aja sih. Boleh Ustadz. Daftar sekarang, insya Allah berangkat lebih cepat. Itu dia langsung ya Ustadz ya, daftar sekarang karena waktu tunggunya juga lama, apalagi yang reguler gitu. Jadi mending kalau ada rezeki lebih ke haji. Mumpung masih kuat. Betul gitu. Oke, cukup ya Ustadz ya? Cukup. Oke, cukup teman-teman, podcast kita hari ini. Jangan lupa berdoa biar niat kita untuk beribadah haji itu selalu hidup gitu ya Ustadz ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Dan kalau misal mau tanya-tanya dulu minimal Ustadz ya, mau tanya-tanya prosesnya daftar haji seperti apa, itu nanti bisa mampir ke Masjid Asra atau mampir ke kantornya Lantama karena kerjasama juga dengan kita, biar niatnya makin kuat. Dan kalau misal mau langsung daftar bisa, biar berangkatnya lebih cepat gitu ya Ustadz ya. Terima kasih, sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.